lingkup baru lah gitu, karena kan berteman dengan siapa aja itu ternyata banyak banget juga manfaatnya gitu loh. Jadi ya lebih membuka diri aja sih sekarang untuk yang berteman dengan siapa aja gitu. Artinya memang masih punya hubungan spesial dengan setelah pisah atau gimana tapi? Ya ada, ya gimana ya? Ya apa ya, yang buat saling support sih pasti ada lah. Tapi kan kabarnya sudah pacaran. Tapi kan yang penting kan aku berkenal segala macam itu setelah ketok palu, ketok palu itu sih yang penting gitu. Nggak pas masuk proses atau apa gitu. Masih sampai sekarang? Pacaran? Sama pacar ya setelah ketok palu kemarin? Sudah seberapa? Masih kah? Nggak tahu, pokoknya setelah ini aja. Kalau itu rame, enggak lah, itu emangnya cuma berteman baik aja waktu itu. Sudah selesai maksudnya? Ya berteman aja, sama sekali juga berteman aja. Yang serius nggak ada? Nah itu Yang gimana? serius? Ada. Apa tuh? Oh iya? Ada. Beda sama yang ramai kemarin? Oh, ada sih yang ada yang ngajakin serius, yang ngajakin ini mau taruh dulu atau mau berteman baik dulu atau mau nikah juga ada lah gitu. Karena ya sekarang statusku juga kalau untuk apa ya kayak main-main segala macam juga kayaknya ngabisin waktu ya, kayak umur aku udah 30 juga gitu, terus juga aku udah punya anak-anak juga. Jadi kalau misalnya sekarang yang menurut aku kayaknya kok ini orang nggak baik ya udah aja gitu. Jadi nggak mau ngabisin waktu. Kalau waktu itu kan red flag apa wae tak tabrak gitu kan. Kalau sekarang kayaknya nggak mau nabrak-nabrak yang kayak gitu kan, lebih mikir aja sih. Karena ya itu tadi aku ada anak-anak dan umurku juga pastinya makin bertambah. Nah kita nggak tahu kan kalau tiba-tiba dapet jodohnya memang yang mungkin udah pernah berumah tangga tapi nggak punya anak gitu kan, berarti kan aku mesti apa ya, aku masih mikir nih aku pasti hamil lagi, punya anak lagi, dan itu kan mesti aku pikirin, umur aku udah 30 gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Nah itu yang ngajak-ngajak? Sempat kepikiran kayak risk ya gitu, sempat nanya ke dokter juga sih. Nah gitu. gimana dokter tanggapannya untuk itu? Atau Dokter bilang sih nggak apa-apa juga gitu, karena di umur segini memang lagi bagus-bagusnya juga, yang nggak apa-apa juga gitu. Justru kan jadi nanti kamu misalnya nikah punya momongan, mau punya momongan ya tinggal ambil dari si riset itu gitu. Cuman itu masih aku konsultasi sih, karena aku masih bingung kayak aku nggak ya gitu. Artinya akan ada niat untuk itu freeze egg, karena kan kita lihat namanya juga sampai begitu sekarang. Nah itu gimana? Nah itu karena itu sih, jadi aku mikir freeze egg kayaknya kalau zaman dulu kan kita masih bingung ya kayak buat apa sih, penting nggak sih gitu. Kata dokter tuh justru ya emang ya nggak kenapa-napa juga gitu. Tapi kalaupun aku berapa bulan lalu kan kita pasti ada cek yang namanya pap smear. Kalau perempuan pasti dicek seperti itu gitu, dicek ya sel telurnya seperti apa. Sebenarnya semuanya oke aja gitu, cuman kan kalau freeze egg karena kita nggak tahu nih mau hamil di umur berapa gitu. Cuman itu masih aku konsultasiin banget sih kayak itu nggak ya, perlu nggak ya, karena kan itu juga pasti butuh biaya gitu. Artinya yang udah ngajak kamu serius apakah masih ada red tag-nya sampai kamu belum menerima atau seperti apa mungkin, atau masih penjajakan aja gitu atau seperti apa? Kita saat istirahat ya. Tapi kamu Open apa nih kak? Agak ngeri ya. Oh iya. Maksudnya akan untuk pernikahan juga dengan Kamera, maksudnya cepat. Oh cepat dalam waktu gitu. dekat. Karena gini ya, aku tuh mikirnya jodoh maut itu memang bukan kita yang ngatur sih ya gitu. Kadang kita nggak mau gitu, tiba-tiba jodohnya datangnya cepat gitu. Jadi kalau sekarang lagi didoain aja sih. Misal ada yang dekat nih, kalau sekarang aku gitu ada yang dekat, aku doa. Yalah kalau memang dia nggak baik, udah deh jauhin deh. Udah kayak gitu sih sistemnya. Udah main jalur langit sih sekarang gitu. Jadi kayak ya Allah yang aku dideketinnya sama orang-orang yang baik menurutmu aja deh gitu. Karena kalau menurutku takut gitu. Jadi yang baik menurutmu aja deh, yang emang nggak baik. Secara temen juga kalau teman-temannya nggak baik, malah jadi nggak baik buat aku juga, mendingan dijauh-jauhin deh gitu. Tapi ada keinginan banget nggak sih untuk Apa tuh? Kembali. ada keinginan banget sih untuk mencari suami lagi gitu loh. Oh kalau untuk menikah lagi sih ya aku sih ya, siapa sih yang nggak mau, karena kan pasti buat temenin kita ya, apalagi nanti kalau anak-anak udah besar, anak-anak nggak mungkin sama kita terus gitu, nanti aku sama siapa gitu ya. Tapi apa ya, buat partner hidup sih itu sih yang aku cari. Artinya nggak trauma sama yang lalu ya? Gini, kalau trauma berarti aku menyamaratakan semua laki-laki gitu. Berarti kan aku kayaknya jahat banget ya gitu. Disamain nanti dia gini-gini, nanti dia kayak sebelumnya. Itu sih menurut aku enggak sih gitu. Jadi janganlah, justru dijadikan pelajaran aja, lebih ke situ sih. Kalau untuk trauma jangan sih kalau bisa. Kak mungkin pengusaha atau artis pengennya untuk suami kedepannya? Pengusaha kayaknya ya. Mungkin ya. Oke. Kenapa memilih ingin pengusaha gitu?
Enggak lah, aku tuh nggak pernah sih milih-milih kalau soal itu gitu. Jadi memang apalagi saya nyari partner, udah banyak belajar juga dari yang sebelumnya gitu. Jadi ya yang apa ya, yang satu visi misi dulu deh, itu dulu. Kalau goalsnya udah sama kan, udah setara. Nah ini penting juga nih, cinta setara. Wah, kata gua itu penting sih. Jadi nyari yang setara dulu, satu visi misi, goalsnya apa nih ke depannya gitu. Itu yang penting. Tapi kalau misalnya anak tiba-tiba anak nih, mama kembali lagi sama papa gimana? Enggak sih, justru anak kayak kapan cari papa baru? Artinya udah ada yang dikenalin ke anak atau seperti apa? Ada lah pasti karena aku nggak pernah nutupin sih. Karena kan katanya kan kalau anak nggak bisa bohong ya, gitu. Jadi ya. Gitu deh. Nah, tanggapan anak kalau kamu bawa calon gitu misalkan seperti apa? Sama yang sekarang, alhamdulillah deket sih, deket. Gitu. Oh, sama yang sekarang berarti udah sedang kan? Nah, itu udah berapa lama mungkin sama yang sekarang? Targetnya kapan mungkin targetnya?